Tante sekarang sehat dan segar lagi ya. Kapan pulang dari rumah sakit? Masuk rumah sakit? Kamu Tommy kan, bosnya Sandra, anak saya? Iya Tante benar, saya Tommy. Saya maklum lah, Tante mungkin habis ngalamin stroke, jadi sedikit pikun ya. Mudah-mudahan ini kamu sekarang yang sakit jiwa. Brengsek. Tante, sorry Tante ya. Mungkin Tante punya penyakit darah tinggi. Ya, komplikasi lah. Atau mungkin juga sekarang Tante lagi stres. Tapi tolong Tante, Tante jangan bicara kasar begitu dong Tante. Apalagi depan umum. Tolong Tante hargain saya Tante. Lu pikir lu kurang ajar ya? Lu bilang gua dirawat di rumah sakit dan lu bilang gua sakit stroke lagi. Dan barusan lu bilang gua sudah pikun. Apa ini tidak lebih kurang ajar dan kasar? Hah? Tante, Tante, tapi kata Sandra. Apa? Kurang ajar. Sandra! Apa maksud kamu? Buat berita kalau mama ini sakit keras dan stroke lagi. Yang ngajarin Sandra ngomong begitu Bang Don mah. Doni? Maksud kamu apa, Don? Doni, kenapa kamu nggak bilang sekalian kalau mama ini sudah mati? Tadinya saya sudah peringatkan sama Bang Doni. Kenapa Tante dibilang sakit keras? Padahal Tante masih sehat walafiat. Malah Bang Doni bilang saya goblok. Goblok. Tuh kan, lagi. Bangkiin lu. Pokoknya, kalau kalian tidak bisa menjelaskan alasan yang sebenarnya, Mama tidak mau bicara. Dan Mama tidak akan keluar dari kamar. Gimana lu? Tuh kan Bang Don. Kalau Bang Doni menuruti saran saya, mamanya Bang Doni tidak akan jadi begini Bang. Lu cari muka aja lu. Bang Doni sih gara-garanya. Iya. Sandra jadi kena marah gitu. Udah diam. Yang penting dia 10 juta dari Tommy kan dapat. Apa lagi sih ya? Kata ibu saya. Lu diam. Iya. Oh, ternyata seperti ini pemandangan di luar rumah. Bisa kalau saya pinjam yang 5 juta ya, Bang. Iya, tapi sekarang saya ke dokter dulu ya. Saya sakit perut. Aduh, jangan banyak omong deh. Sakit saya tambah terus ya. Nanti saya cicil dong tiap bulan Om. Ya. Tapi nanti pulang dari dokter, pinjaman saya yang 5 juta itu dicairkan ya Om. Ya, nanti ya. Bu, sakit perut palanya dipegang. Apa orang Belanda itu kalau perutnya sakit palanya yang dipegang? Kalau sakit kepala, apanya yang dipegang? Hidungnya kali. Dengan sesama saya paksa meninggal rumah ini. 5 juta. Bang Don, setelah Sandra pikir-pikir, kenapa sih kita mesti buat boneka yang palsu segala? Kalau tujuannya kita untuk mencuri bonekanya si Tommy. Terus, kenapa juga kita mesti menukarnya dengan yang palsu? Apa nggak repot? Itu yang lagi Abang pikirkan sekarang Sandra. Gini deh, coba Abang bayangkan. Untuk membuat boneka palsu aja kita udah menghabiskan uang sebanyak 20 juta. Sedangkan rencananya belum ketahuan berhasil atau enggak.
Rencananya aja belum jelas apaan. Awalnya sih rencananya udah jelas. Cuma sekarang pikiran abang itu terganggu dengan ulah mama yang tidak mau bicara sama kita sebelum abang menjelaskan alasan sebenarnya. Mengapa waktu itu Bang Doni menyuruh adik Sandra meminjam duit ke Tommy? Pakai alasan mamanya Bang Doni sakit segala. Itu karena gue buru-buru kepingin dapat uang 10 juta itu, King. Bang Doni. Bagaimana sekarang Bang Doni coba bicara sama mamanya agar satu persatu persoalan kita bisa beres. Ya, cari alasan saja yang tepat agar mamanya Bang Doni tidak tersinggung. Bener tuh Bang. Ya udah deh, abang coba deh. Udah, gue coba. Kamu ngapain duduk sini? Sepertinya kamu kayak orang bahagia, hah? Bos, ini bagaimana dari sampai bedakan? Saya tidak bahagia, bos. Saya sedih, bos. Pilu, lara, bos. Duka saya, bos. Kamu sedih kenapa, hah? Coba bos bayangkan, seandainya bos punya istri, terus istri bos tiba-tiba minta cerai, apa bos tidak sedih? Iya, ya ada apa? Istri kamu minta cerai? Iya bos, kalau dalam seminggu ini saya tidak bisa kirim duit 5 juta, dia minta cerai bos. Sekarang harapan saya tinggal satu, cuma bos saja. Bisa ya bos, kalau saya dipinjemin duit 5 juta, daripada saya cerai bos, ya. Apa? Kamu ingin minjem duit sama saya 5 juta? Iya bos. Kamu ingat? Kamu punya utang 2 juta pada waktu itu, 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Sampai sekarang ini kamu belum bayar. Bos masih ingat ya bos? Loh, kamu pikir saya lupa mentang-mentang saya diam? Ya udah, sekarang kapan kamu bayar utang kamu? Bos udah kasihan, saya ini lagi bingung cari duit malah ditagih utang ini bos. Gimana sih bos ini? Ya sudah, kalau kamu belum bisa bayar utang, berarti kamu tidak boleh kasbon lagi, ya? Bos, kan tinggal nokal nambahin gitu. Orang utang dulu sama yang sekarang tinggal jumlah gitu saja kok. Repot. Udah ulet-ulet. Ponakan sama omnya sama pelitnya. Yang satu diutangi sakit perut. Yang ini diutangi malah nagih. Oh, Jubaidah. Popi. Popi? Pam! Bos, bisa bos saya dipinjemin 5 juta. Jadi ya bos ya? Diam kamu. Mana Popi? Popi mana? Popi kan sudah almarhum bos. Boneka saya di kamar. Mana dia? Ya di kamar situ bos. Emangnya ada? Coba kamu lihat. Kalau memang ada, coba kamu lihat. Mana dari tadi saya nongkrong di sini tidak ada orang masuk bos, ini gimana? Betul bos, bonekanya hilang. Kemana dia bos? Kok nanya saya? Sini kamu. Kamu seharian kerjanya apa, ha? Sampai boneka di dalam hilang, kamu nggak tahu. Mana Om Ram? Ke dokter bos, katanya sakit perut. Tapi kalau sakit perut kenapa palanya yang dipegang bos? Sudah diam. Saya lagi pusing karena boneka Popi itu hilang. Tuh kan, bos baru kehilangan boneka saja sudah paniknya kayak begitu. Apalagi saya bos, kalau seminggu ini saya ada dapat duit 5 juta, saya kehilangan istri saya yang tercinta si Jubaidah itu bos. Kamu tanggung jawab ya, boneka saya hilang. Oh, bos saja ada tanggung jawab soal istri saya minta cerai kok. Keluar kamu sekarang ya. Keluar! Keluar! Iya, pura-pura marah itu supaya tidak dipinjemi duit itu. Mudah-mudahan Bang Doni berhasil dan kita bisa menjalankan rencana kita selanjutnya. Bukannya begitu, Adik Sandra? Tahu deh. Bang, gimana? Beres. Abang, gimana cara ngomongnya? Ya, abang ngomong apa adanya, terpaksa bang jujur. Terus, Mama ngomong apa? Mama cuma minta komisi. Minta komisi? Iya. Mama minta komisi 10% dari uang yang kamu pinjam sama Tommy.
Maksud abang 10% dari 10 juta gitu? Iya, 1 juta. Sandra, tadi waktu kamu jual kalung, ada sisa uang berapa sekarang? 1 juta? Ya, kalau gitu kamu kasih ke mama dulu ya. Abang, uang itu tinggal satu-satunya milik Sandra, nggak ada lagi ya. Tenang adik Sandra, nanti kalau rencana kita berhasil, pasti diganti. Doni, jadi kapan Mama bisa terima komisi yang 1 juta itu? Sekarang juga bisa kok, Ma. Oh ya? Iya, Sandra, ambil dulu. Bang, Mana ya, Sandra? Ya, si koceng itu datang lagi. Ma, Mama naik ke atas ya. Ntar uangnya Doni antar deh, ya. Bener ya? Kalau enggak, ntar Mama bocorin sama Tommy. Iya. King, Iya, King, lu taruh boneka di mana aja? Kamar mandi kek ya. Yang penting aman ya. oh, iya. Sandra, duit untuk Mama mana? Brengsek, ngapain itu si buang madu kemari? Nah, lu ngedekam dulu di sini ya. Sandra, kamu urus dia ya. Bagaimana, King? Beres, Bang. Mana nih, Pak? Sandra? Surat kabar. Aduh, kemana aja sih, Ye? Kan udah dari tadi di sini. kenapa sih? Dikejar anjing ya? Kok kayak orang ketakutan gitu? Aduh, sejak kapan Eke takut sama anjing, bukan sebaliknya? Aduh, Sandra. Kenapa sih? Aduh, Sandra, ya enak banget ya. Liburan di rumah santai-santai. Sementara Eke banting tulang kemana-mana. Emang liburan kan? Mau ngapain emangnya? Kamunya aja tuh yang ribet sendiri. Memangnya ada apa sih? Tuh, Tommy, gilanya kamu lagi gara-gara itu boneka hilang. Apa? Bonekanya Tommy hilang lagi. Aduh, ya udah ikutan gila lagi kayak Tommy. Begitu mendengar boneka hilang, udah kayak kehilangan emas batangan. Ya udah, kalau memang Ye ikut prihatin sama kehilangan bonekanya Tommy, Ye bantu tuh Tommy. Soalnya Eke juga lagi sibuk. Eke ada janji ini hari sama Peter di butik. Ye kan tahu toh, si Peter. Udah ya Sandra, Eke balik dulu. Dah. Bang Don? Mudah-mudahan kalau saya pulang si sapam geblek udah nggak ada di rumah. So tau aja orang. Ini kan bonekanya Mas Tommy. Siapa yang taruh di sini?
Gara-gara mesti ngusir Tommy sama bonekanya, bisa-bisa gagal di janji Eka sama Peter. Bos, saya temukan patung ini di basement, Bos. Hah? Ye temuin boneka ini udah mangga begini? Iya, Bos. Kenapa ya boneka Tommy ada di basement? Boy, Ye tahu nggak siapa yang bawa boneka ini ke basement? Hah? Nggak tahu, Bos. Mungkin Bos Tommy sendiri. Gimana sih kamu? Orang Tommy sendiri lagi mengira bonekanya hilang. Hah? Dia malah lagi nyari tuh boneka kemana-mana. Nggak tahu, Bos. Kok saya yang diomelin? Saya mau ke bawah dulu, Bos. Ya udah sana. Emang lu pikir gue suka lu lama-lama di sini? Aduh Tommy, kasihan amat sih Ye. Lu cari boneka kemana-mana, atau dia ada di sini? Surat kabar, telepon. Halo? Oh, Peter sayang. Hat mat yo. Apa kabar? Oh, gimana? Ye mau jemput Eke? Hah? Eke yang jemput Ye? Oke deh darling, tunggu ya. I miss you. Dah. Dan si Peter. Boneka Poppy cantik sekali, walaupun wujudmu hanya bisa kaku saja. Cintamu Poppy tak pernah mati, tersimpan di dalam cincin kekasihmu itu. Semua orang tahu bila kekasihmu rindu, saat itu pun kau kan datang menjelma. Biar saja semua orang menyimpan rasa curiga atau iri hati melihat dirimu.